Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat berikutnya, ma uridu minhum min rizkin. Maknanya adalah Allah mengatakan ma uridu, aku tidak membutuhkan minhum dari mereka, tidak butuh dari bangsa jin dan bangsa manusia rezeki. Allahumma khalaqaka litaktasiba lahu. Allah tidaklah menciptakan kalian untuk meminta upah, tidak. Au tahtarifa wa tajma'a lahu malan. Allah menyuruh kita, Allah menciptakan kita bukan untuk mengumpulkan harta lalu harta itu kita serahkan kepada Allah, tidak. Kama yaf'alu banu adama ba'duhum li ba'din. Beda dengan manusia, keturunan Adam, mereka bekerja satu dengan yang lainnya, yaj'aluna ummalan, menjadikan yang lainnya sebagai pekerja. Yajma'una lahum al-makasiba, mengumpulkan mereka untuk mendapatkan pendapatan, penghasilan. Seorang bos mengumpulkan anak buah tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, anak buah untuk mendapatkan gaji. La, tidak seperti itu. Allah menciptakan manusia sama sekali. Allah nggak butuh rezeki, Allah nggak butuh terima kasih, Allah nggak butuh upah. Allah tidak butuh sholat kita, Allah nggak butuh zikir kita, Allah tidak butuh tauhid kita, nggak butuh Allah. Allahu ghaniyun an hadza. Allah tidak butuh dari semua yang tadi disebutkan. Terus gimana? Kalau Allah nggak butuh diesakan, boleh dong kita nggak mengesahkan Allah? Ya silahkan saja, tapi tanggung resiko sendiri, begitu. Kira-kira begitu bahasanya. Silahkan berbuat syirik, tapi resiko ditanggung sendiri. Yaitu tidak akan mungkin selamat dari neraka. Jadi hidup itu pilihan. Allah memberikan kehendak kepada kita, memberikan otak supaya berpikir, memberikan jasad kita bisa bergerak bebas. Ya. Wallahu ghaniyun 'anil alamina. Allah sama sekali tidak butuh kepada makhluk-makhluknya, tidak butuh kepada jin, tidak butuh kepada manusia. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 57, ma uridu minhum, saya tidak butuh dari mereka rezeki. Bahkan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami, wa ma uridu an yut'imuni, aku tidak butuh makanan dari kalian. Allah itu nggak butuh, Allah itu nggak butuh energi. Kalau kita butuh energi, kita kalau nggak makan bisa mati. Mau nyoba? Silakan. Ya. Mau berapa hari tahan tidak makan? 1 hari, 2 hari lemas, 3 hari lemas. Lama-lama mati, betul, bisa mati. Ada orang Jepang nyoba tidak makan 14 hari baru mati. Tidak makan, tidak minum. Ya. Jadi ada orang Thailand, ini cerita dosen saya, dia kuliah di Perancis. Perancis itu suhunya kadang sampai minus. Dia tidak begitu paham bagaimana seharusnya yang dilakukan ketika musim dingin. Makanya cuma Indomie saja. Jantungnya nggak kuat. Jantung manusia itu butuh panas yang normal. Berapa panas suhu manusia? 36. Ya, kalau lebih demam biasanya. Kan waktu zaman corona kan gitu ya. Kalau lewat 36, 38 suruh diturunkan panasnya. Tapi minimal 36 normal, 35, 36. Kalau kurang dari 35, panas tubuh manusia kurang, itu bisa sakit juga. Apalagi dalam keadaan cuaca yang sangat ekstrim.
Dia makannya Indomie saja, tujuannya ingin ngirit. Beasiswanya biar sisanya banyak. Malah mati, malah kedinginan. Jadi suhu yang sangat dingin itu berbahaya. Bisa menghentikan peredaran darah. Makanya di daerah Eropa, di daerah yang sangat dingin, mereka makanannya lemak, daging. Supaya apa? Lemak itu sangat mudah dibuat menjadi panas di dalam tubuh. Lebih cepat. Lemak, minyak. Dan mereka juga banyak mengkonsumsi minuman alkohol, karena alkohol itu mempercepat panasnya tubuh. Ya, bagi yang sudah beragama Islam, mereka ganti dengan jahe. Ya, jahe itu bisa menghangatkan tubuh. Ya, tidak tergantung dengan alkohol. Allahu Jalla wa Ala yut'imu, bahkan sebaliknya Allah lah yang memberi makan. Tentu tidak langsung dengan sendok itu Allah menerbangkan sendok ke mulut kita, enggak. Kan Allah sudah memberikan tangan, sudah memberikan mulut, gigi yang sehat. Itu semua Allah yang menciptakannya. Berarti sama saja Allah itu sebenarnya setiap hari memberi makan kita. Kalau Allah mau, saraf yang ada di mulut kita putus saja, nggak bisa bergerak mulut kita, kaku, nggak bisa ngunyah. Lidah, saraf lidah diputus saja, nggak bisa ngunyah. Atau giginya rusak, nggak bisa ngunyah. Allah jaga gigi kita, Allah jaga lidah kita, Allah jaga kerongkongan kita tidak menyempit. Nah, itu semua bukti bahwa Allah itu setiap hari memberi makan. Ya. Demikian juga binatang-binatang. Walayut amu, dan Allah tidak mungkin diberi makan. Allah itu stabil, tidak butuh energi, tidak butuh tenaga. Kita berjalan butuh tenaga. Kalau nggak makan nggak bisa jalan, lemas, pingsan. Ya. Goniyun anitoami, Allah tidak butuh kepada makanan. Jadi goniyun terjemah kamusnya kaya, tetapi boleh kita terjemahkan dengan yang lebih pas. Goniyun anitoami maksudnya Allah tidak butuh kepada makanan. Goniyun Jalla wa Ala bidzatihi, Allah itu sudah sempurna, zatnya sudah sempurna. Walaisa huwa fi hajatin ila ibadatika, bahkan Allah tidak butuh kepada ibadahmu. Allah tidak butuh kepada ibadah saya, Allah juga tidak butuh kepada ibadah kalian. Ya. Berarti Allah itu tetap mulia walaupun nggak disembah, karena Allah nggak butuh disembah. Jangan dikira kita sholat lalu kemudian Allah merasa terpenuhi kebutuhannya. Enggak. Allah nggak butuh sholat kita, Allah tidak butuh sholat sunnah kita, Allah tidak butuh baca Quran kita. Ya. Antal ladzi bihajatin ilal ibadatik, engkaulah yang sebetulnya butuh kepada ibadah itu sendiri. Ketika seseorang melaksanakan yang wajib, dia mendapatkan pahala dan dia bebas dari siksaan. Ketika seorang melakukan yang sunnah, dia bebas dari siksaan dan dia mendapatkan pahala. Kalau dia meninggalkan yang sunnah, dia bebas siksaan tetapi tidak dapat keutamaan. Kalau wajib, definisi wajib, kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan siksa atau dosa, mendapatkan hukuman. Famin rahmatihi, maka sebagai bentuk kasih sayang Allah, annahu amaraka bi ibadatihi. Jadi ini hanya semata-mata kasih sayang Allah. Allah menyuruh kamu untuk beribadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, min ajli maslahatika. Tujuannya agar kita mendapatkan maslahat, mendapatkan bonus yang besar, mendapatkan hadiah yang besar, mendapatkan manfaat yang besar.
Jadi seolah-olah Allah itu seperti sedang menyuruh kita berlomba. Mau ikut lomba nggak? Kalau mau dapat hadiah ikut lomba. Kalau nggak mau dapat hadiah nggak usah ikut lomba, nggak masalah. Tapi nggak dapat hadiah. Gitu. Ya. Kalau sampai meninggalkan kewajiban, resiko tanggung sendiri. Kira-kira begitulah bahasanya. Ya. Li'annaka idza abadtahu fa innahu subhanahu. Mana tadi? Sesungguhnya jika engkau menyembah Allah, maka Allah yukrimuka, Allah akan memberikan bonus. Apa bonusnya? Yukrimuka, Allah akan memuliakanmu, memperlakukanmu lebih. Ya gitu ya. Kalau ngasih makan udah biasa. Ya, Allah memberikan kita nikmat tidur udah biasa. Allah melancarkan kita buang air besar itu biasa. Ya, yukrimuka bil jazai, Allah memuliakanmu, memberikan balasan, wasawabi dan pahala, yaitu surga. Kalau hidup di dunia ini sudah kontrak. Sudah kontrak. Sekian tahun, sekian kilo makan yang akan kita makan, sekian liter yang akan kita minum, sekian istri yang akan Allah berikan, masing-masing orang sudah dicatat. Itu biasa itu. Ya. Tapi di sini ketika seorang beribadah, ketika seorang mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, yukrimuka bil jazai wasawab, Allah akan memberikan lebih balasan. Ya. Fa ibadatu sababun, sehingga apa? Ibadah itu menjadi sarana, menjadi sebab li ikramillahi laka, Allah memuliakan orang yang menyembahnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi seandainya seorang hamba itu tidak beribadah kepada Allah, bagi Allah tidak merasa kekurangan. Kita yang justru yang rugi, kehilangan banyak bonus. Di setelah kematian ada kehidupan. Kalau kita nggak dikasih bonus, kita hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kan setelah mati kita hidup kita butuh makan, kita butuh tidur yang enak. Ya, balasannya surga. Kalau nggak dikasih surga, nggak ada kehidupan lain kecuali cuma dua, surga atau neraka. Nggak ada kehidupan dunia yang kedua, nggak ada. Nggak ada kehidupan dunia yang kedua, nggak ada. Ini membantah teori agama lain yang katanya apa? Reinkarnasi. Kalau di alam dunia ini mati, nanti akan lahir ke dunia lain yang seperti dunia ini. Gak ada dunia yang kedua, gak ada. Yang ketiga gak ada. Dunia cuma sekali. Ya, katanya dulunya binatang, karena dia berbuat baik, rohnya keluar dari binatang itu masuk ke dalam tubuh manusia, jelmaan katanya. Sampai ada yang mengatakan, aku tidak bertemu denganmu saat ini, aku tunggu 1000 tahun, aku akan bertemu denganmu di dunia yang lain, katanya. Itu bohong. Nah, itu hayalan itu. Ya, itu hanya dongeng. Ya. Faman ladzi yastafidu minal ibadati. Ada pertanyaan lagi. Siapa yang mendapatkan manfaat dari ibadah? Jawabannya, al-mustafidu minal ibadati, yang mendapatkan manfaat, yang mendapatkan bonus dari perbuatan ibadah, huwa al-abidu nafsuhu. Hamba itu sendiri, bukan Allah. Ya. Amallahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun an khalqi. Adapun Allah sama sekali enggak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada Rasulullah. Allah tidak butuh kepada malaikat. Allah tidak butuh kepada para nabi. Ya, Allah tidak butuh kepada orang yang soleh. Yang butuh adalah mereka. Nabi butuh kepada Allah, malaikat butuh kepada Allah, orang soleh butuh kepada Allah, orang kafir pun butuh kepada Allah. Ya, mereka butuh, tiap hari butuh makan. Ya. Gitu ya. Jadi tidak ada celah, tidak ada alasan kita tidak menyembah Allah. Kalau kita menggunakan akal sehat. Kenapa? Kalau kita nggak beribadah, kita nggak dapat bonus setelah kematian. Gitu ya. Kalau
kita menggunakan akal sehat. Tapi kalau akalnya sudah rusak, ya walaupun didatangkan 1000 ayat, tetap saja tidak akan sadar, tidak menyadari kalau dirinya itu hamba yang sangat fakir kepada Allah, hamba yang sangat butuh kepada Allah. Nah, itu orang yang hatinya sudah rusak. Dia tidak merasa butuh dengan Allah. Dia berani meninggalkan sholat 5 waktu, berarti dia merasa tidak butuh kepada Allah. Dia berani melakukan maksiat dengan sengaja, terus menerus, tidak mau bertobat, berarti dia merasa tidak butuh kepada Allah. Ya. Seandainya dia meninggalkan larangan itu, dia mendapatkan balasan. Dia bersabar untuk tidak melakukan maksiat, dia akan mendapatkan balasan, mendapatkan bonus. Seandainya dia melakukan maksiat, Allah juga nggak rugi. Yang rugi dia yang melakukannya. Pertama dia kehilangan bonus, yang kedua dia mendapatkan siksa. Gitu ya. Qala fa'lam. Kemudian beliau mengatakan fa'lam. Ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan. Ibadah itu tidak bisa disebut ibadah illa ma'at tauhid, kecuali di atas tauhid. Jadi di bawahnya tauhid, di atasnya baru bisa disebut ibadah. Rumah ini tidak bisa disebut rumah, masjid ini tidak bisa disebut masjid kalau nggak ada pondasinya. Coba aja bikin masjid langsung tiang-tiang, kena angin sedikit langsung roboh. Orang bersandar di tembok begini roboh. Demikian juga ibadah tidak bisa disebut ibadah kalau dibangun di atas tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan, sama seperti sholat tidak bisa disebut sholat illa ma'at thaharati, kecuali di atas kesucian. Umpamanya lupa, benar-benar lupa ikut sholat dengan imam sampai salam, baru ingat saya belum wudu, ya wajib mengulang karena sholat yang tadi tidak dibangun di atas kesucian. Wajib diulang karena suci itu adalah syarat seseorang itu bisa dikatakan melakukan sholat. Demikian juga tauhid. Tauhid itu menjadi syarat seseorang itu dikatakan melakukan ibadah. Berarti tanpa tauhid ibadahnya tidak dianggap, tidak sah. Sebagaimana wudu atau suci sebagai syarat sholat. Ya, tolong perhatikan ya, dijaga adab-adabnya, adab-adab penuntut ilmu diperhatikan, tidak boleh ketawa-ketawa sendirian, tidak boleh ngobrol sendirian, ya. Yang di belakang, ya. Saya kasih tahu rahasianya ya, kenapa para sahabat itu menjadi manusia terbaik setelah Rasul. Karena mereka tidak pernah sekalipun ketawa ketika menuntut ilmu dengan Rasul. Mereka itu serius sekali. Ka'annahu, seakan-akan ala ru'usihim, di atas kepala mereka ya ada seekor burung. Burung itu dijaga jangan sampai terbang. Berarti nggak boleh bergerak. Nah, seperti itu para sahabat. Itu rahasianya kenapa para sahabat itu mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan mereka dijamin masuk surga semuanya. Rahasianya apa tadi? Ketika menuntut ilmu, menjaga adab-adab menuntut ilmu, tidak bermain dengan kawannya. Itu rahasia. Jadi kalau kita belum seperti sahabat di dalam menuntut ilmu, kita nggak akan seperti sahabat dalam mendapatkan keutamaan. Gitu ya. Jadi nggak ada sahabat itu bergurau dengan kawannya, nggak ada. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari diumpamakan sahabat itu ketika mendengarkan Rasulullah berbicara, di atas kepalanya seolah-olah ada seekor burung. Di mana burung itu supaya tidak terusik, berarti harus tenang. Ya. Idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan. Ketika engkau sudah tahu bahwasanya Allah menciptakan kita
menciptakan kita sebagai manusia tujuannya hanya satu, untuk menyembahnya, bukan untuk menjadi polisi, dokter, mubaligh, kiai, pimpinan pondok, pimpinan panti, bukan. Itu hanya sekedar bertahan hidup. Tujuan Allah menciptakan kita sebagai abid, sebagai penyembah. Dan tidak mungkin sahihah, tidak mungkin benar, dan tidak mungkin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala idza tawaffara fiha sartoni. Sartoni isim apa di sini? Masih ingat? Sartoni isim apa? Jadi ibadah itu tidak sah, ibadah itu tidak akan diridhoi oleh Allah kecuali terpenuhi di dalam ibadah tersebut sartoni. Isim apa namanya? Musanna. Apabila terpenuhi sartoni, dua syarat. Jadi ibadah dikatakan sah, ibadah akan diterima oleh Allah jika dipenuhi dua syarat. Idza ikhtalla syartun, jika kehilangan satu syarat saja, minas syartoini, ini juga sama musanna, dari dua syarat, batolat, ibadahnya batal. Ya. Jadi sholat batal, puasa batal, haji batal, zakat batal. Kalau dua syarat umum ibadah tidak terpenuhi. Jadi batalnya sholat bukan hanya buang angin, bukan hanya kentut. Ada yang lebih dari itu. Asyartul awwalu, syarat yang pertama, antakuna khalisatun liwajhillah, antakuna khalisatan liwajhillah. Syarat yang pertama, ikhlas, hanya mengharap Allah saja, 100%, tidak boleh kurang. 1% saja kurang, gagal. Ya. Syarat yang pertama, antakuna khalisatan liwajhillahi. Jadi antara takuna dengan khalisatan di situ ada ibadah, tapi diabaikan. Harus ikhlas, murni, mengharapkan Allah saja. Laisa fiha syirkun, tidak ada satu kesyirikan pun. Entah karena manusia, entah karena supaya lulus ujian, entah karena supaya diterima di panti, entah supaya karena dapat beasiswa, bukan. Murni karena Allah. Fa in khalatoha syirkun, apabila satu kesyirikan saja mencampurinya, tidak usah banyak-banyak, satu saja, batalah, ibadahnya batal. Kalau batal apa konsekuensinya? Jelas tidak sah dan tidak diterima. Mislu toharoti, seperti toharoh, idza khalatoha hadasun. Sama seperti toharoh, kita sudah suci, kemudian ada satu hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, batal wudunya, batal tayamumnya, harus tayamum lagi, harus wudu lagi. Kalau hadas besar harus mandi kalau ada air banyak. Dia tidak dikatakan suci lagi. Kalau sudah ada hadas, maka batal toharohnya. Demikian juga ibadah. Kalau sudah ada syirik, batal. Kadzalika idza abadtallaha summa asyrokta. Misalnya seseorang menyembah Allah, tadinya dia menyembah Allah, summa asyrokta, lalu kemudian diikuti dengan perbuatan syirik. Bihi, dengan syirik tersebut, batalat ibadatuka, ibadahmu batal, nol, bahkan berdosa. Ibadahnya nol, dicatat dosa iya, karena melakukan larangan, yaitu syirik. Hada syartul awal, ini adalah syarat yang pertama. Asyartus tsani, syarat yang kedua, syarat ibadah yang kedua.
al-muta'abatu li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Rasulullah, mencontoh Muhammad, mencontoh Nabi Muhammad. Makanya Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah menamakan persyarikatannya persyarikatan Muhammadiyah. Maksudnya adalah li al-mutaba'atu li rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak mencontohkan, tinggalkan. Karena ini urusannya ibadah. Beda kalau teknologi. Kita nggak diwajibkan mengikuti teknologi Rasulullah. Kenapa? Karena teknologi di zaman Nabi tidak dipakai di zaman sekarang. Teknologi kendaraan dulu terhebat ya baru sebatas kuda dan onta. Teknologi kendaraan sekarang ya pesawat, ya motor, ya mobil. Itu teknologi. Tapi ibadah wajib mengikuti Rasul. Fa'ayu ibadatin, ibadah apa saja lam ya'ti biha ar-rasulu, yang tidak disyariatkan oleh Rasul, fa innaha batilatun, maka ibadah itu menjadi batal karena tidak disyariatkan oleh Rasul. Ya. Wa marfudotun, dan ditolak. Nah ini yang lebih tegas lagi ya, perhatikan ya. Yang belakang perhatikan, li anna bid'atun, karena itu adalah bid'ah, wa khurafatun, dan termasuk khurafat. Ini kalau saudara kita mungkin baru dengar, terkejut dengar seperti ini. Wah, masa sih gitu ya? Ibadah yang tidak disyariatkan Rasul disebut bid'ah dan khurafat. Yang mengatakan bid'ah itu bukan saya, bukan ustadz, bukan ulama. Yang pertama kali mengatakan bid'ah siapa? Rasulullah. Ya. Yang pertama kali mengatakan bid'ah itu Rasulullah, bukan siapa-siapa. Jadi kalau sakit hati dengan orang yang mengatakan bid'ah, ya diingatkan, yang mengatakan bid'ah pertama kali Rasulullah. Kenapa harus sakit hati? Seharusnya kita bersyukur, kita diingatkan supaya berhati-hati, ya. Dan tidak juga kita sembarangan mengatakan bid'ah. Gak boleh juga, ya. Kalau memang ibadah itu ada dalilnya, ada syariatnya dari Rasulullah, kita tidak boleh mengatakan itu bid'ah. Dipikir-pikir dulu, kira-kira ada nggak tuntunannya. Kalau masih belum jelas, jangan kita bermudah-mudahan mengatakan ini bid'ah, jangan. Nanti kita akan dikenal sebagai orang yang suka menyalah-nyalahkan dan paling benar sendiri, gitu ya. Jadi suka menyalah-nyalahkan orang tanpa kaidah dan merasa paling suci. Ini juga nggak benar. Ya, kita harus pertengahan. Dilihat dulu, tanyakan dulu kepada orang alim. Ini ibadah ini ada syariatnya nggak dari Rasul? Kalau memang ada, ya kita katakan itu ibadah. Kalau memang tidak ada, ya sudah, tinggalkan. Gitu ya. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alai amruna, yang tidak ada syariatnya dari kami, yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya, bahwa rodun, maka rodun itu maknanya ditolak, tidak diterima, ya. Tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya, tidak ada perintahnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man ahdasa, barang siapa yang membuat perkara baru, sebelumnya nggak ada, sekarang ada, fi amrina, dalam urusan kami. Maksudnya apa? Dalam ibadah kami, dalam Islam kami, dalam agama kami. Di amrina ini harus jelas, maksudnya dalam perkara ibadah, dalam perkara agama. Hadza ma laysa minhu, yang tidak ada syariatnya, yang tidak ada tuntunannya, bahwa rodun, maka ibadah yang dibuat-buat tadi
itu rodun, ditolak. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan, ya, laptop ini muhdath, perkara yang baru, kunci perkara yang baru, infocus perkara yang baru. Betul, itu muhdath, tapi bukan dalam perkara ibadah itu. Jadi bukan fi amrina. Jadi fi amrina di sini maksudnya dalam perkara ibadah, dalam perkara agama. Speaker itu bukan agama itu. Orang kafir juga pakai speaker. Laptop ini bukan agama. Handphone bukan agama. Rasulullah tidak mengurusi, ya, tidak mengurusi dunia. Rasulullah mengurusi agama. Rasulullah tidak mengurusi laptop, tidak mengurusi speaker, tidak mengurusi toa, ya, tidak mengurusi itu. Ada kan di YouTube, di TV gitu ya, ada seorang tokoh musik yang sangat terkenal, musik dangdut, dia menyamakan bahwa toa, speaker, ya, itu dianggap fi amrina, dalam urusan kami. Enggak ada hubungannya itu, ya, sehingga membolehkan bid'ah. Tak benar itu, ya. Jadi yang dimaksud perkara baru di sini adalah perkara baru di dalam agama, dalam ibadah. Kalau di luar ibadah silakan saja, boleh, hukumnya boleh, selama itu tidak mengandung maksiat. Speaker digunakan untuk mengeras pengajian, boleh. Tapi kalau digunakan untuk nyanyi-nyanyi yang isinya ngajak kepada zina, ya nggak boleh. Ya. Fala budda an takuna al ibadatu muwafiqatan lima ja'a bihi rasul. Maka wajib ibadah itu harus sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, ini kalimat berikutnya ini juga penting. La bi istisanatin nasi, bukan berdasarkan anggapan baik masyarakat. Jadi anggapan masyarakat baik itu bukan standar kebenaran. Ya, ini kan baik ini. Menurut siapa? Menurut masyarakat kami. Itu bukan standar. Itu bukan patokan. Yang dijadikan patokan suatu ibadah itu baik atau tidak, patokannya apa? Sesuai atau tidak dengan syariat Nabi. La bi istihsanatin nasi, bukan berdasarkan anggapan baik masyarakat. Karena anggapan masyarakat belum tentu baik. Ya, belum tentu baik. Wa niyatihim, bukan berdasarkan karena niat masyarakat, bukan. Ya, kalau misalnya anggapan masyarakat bersesuaian dengan syariat Nabi itu lebih baik. Tapi tidak selamanya anggapan masyarakat itu baik. Wa maqasidihim, bukan berdasarkan maksud masyarakat. Masyarakat itu maksudnya begini loh. Itu bukan dijadikan standar, bukan. Tujuan mereka bukan dijadikan standar. Madama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun minasyar'i, selama tidak ada dalil syariat yang menunjukkannya, fahiya bid'atun, maka itu bid'ah. Mana dalilnya? Ibadah ini dikatakan ibadah, ada dalilnya enggak? Enggak ada dalilnya. Terus kenapa kamu mengatakan ini ibadah? Ini kan baik. Menurut siapa? Menurut orang kampung. Itu bukan ibadah. Ya. Malam yadulla alaihi dalilun minasyar'i fahiya bid'ah. Selama tidak ada dalil dari syariat yang menunjukkan hal tersebut ibadah, maka disebut bid'ah. Wala tanfa'u sahibuhu, orang yang melakukannya tidak akan mendapatkan manfaat. Wala tanfa'u, tidak akan memberikan manfaat sahibah, kepada pelakunya. Bal tadarruhu, bahkan sebaliknya membahayakan pelakunya. Li'annaha maksiyatu, karena sungguhnya bid'ah itu maksiat. Wa in ja'ama annahu taqarrubun biha ilallah, meskipun dia berkeyakinan ini bentuk cara mendekatkan diri kepada Allah.
Dia meyakini ini adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi tidak ada dalilnya dari syariat, maka itu bukan ibadah. Di kajian seperti ini bagi masyarakat awam kadang menjadi ribut, ya, menjadi ribut. Yang menyampaikan langsung dituduh Wahabi, ya, dituduh macam-macam, gitu ya. Tapi yang jelas kita menyampaikan ini adalah tulisan dari ulama, ya, ulama yang lurus manhajnya, akidahnya. Jadi Syekh Al-Fauzan ini sering dipakai di kampus-kampus Muhammadiyah. Di Malang itu dijadikan rujukan kitab tauhidnya di mata pelajaran ke Muhammadiyah di kampus UM. Ya, jadi insya Allah bisa dijadikan rujukan. Ya. Barangkali ini saja dulu yang bisa kita sampaikan. Sudah setengah 6 jam lebih, 36 menit ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah pahala kita, menambah keimanan kita, menambah keistiqomahan kita di dalam menjaga kemurnian Islam ya. Setelah ini insya Allah ada sesi tanya jawab. Saya tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.